Yo nakama, di video kali ini saya akan melanjutkan Kagurabachi Chapter 10, di mana pertarungan Chihiro melawan Shoujo sudah memuncak. Siapa kira-kira yang akan menang? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul Kagurabachi Chapter 10 ini adalah Sneaker Snack. Ini biasanya mengacu kepada sebuah ketajaman atau suara pedang yang mengiri sesuatu. Chapter kali ini diawali dari akhir chapter kemarin saat Chihiro yang dalam kondisi kritis mengaktifkan Nishiki. Nishiki sudah digunakan. Setiap tindakan yang dilakukan didorong oleh energi spiritual dengan kepadatan tinggi, sehingga Chihiro saat itu terlihat sangat kesakitan. Dia pun mengeram. Shoujo yang melihat kondisi Chihiro berkata, tidak perlu memaksakan diri dan menggunakan teknik itu, karena Chihiro masih bisa memiliki kesadarannya. Shoujo berpikir serangannya yang mengenai Chihiro ada kebocoran, dan dia mengira itu karena dia belum bisa menggunakannya dengan baik hanya dalam 1 minggu. Tapi Shoujo cukup lega, karena interval Mei akan segera berakhir dan dia bisa menggunakannya lagi. Lalu Shoujo berkata kepada Chihiro, untuk melindungi yang lemah katamu, niat baik yang menyedihkan. Untuk melindungi keberadaan bocah itu ya. Setelah itu kita beralih ke Hinao yang sedang menggendong Char. Char berkata, jika kau lelah, kita bisa bergantian. Hinao tersenyum sambil berkata, benarkah? Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kembali ke pertarungan Chihiro. Shoujo berkata, niat baik, betapa buruknya kata-kata itu untuk senjata pembunuh ciptaan Rokuhira. Mendengar hal itu, Chihiro berteriak, kau, jangan berani-beraninya membicarakan ayah. Shoujo terkejut mendengarnya. Lalu Chihiro melancarkan serangan, tapi serangan itu berhasil ditangkis oleh Shoujo. Shoujo menyadari kekuatan Chihiro berada di level yang berbeda saat ini, bahkan kecepatannya juga. Lalu Shoujo mengeluarkan serangan es yang sangat tajam, tapi es itu dengan mudah dihancurkan Chihiro yang langsung menuju Shoujo dengan sangat cepat. Chihiro melancarkan tebasan di wajah Shoujo. Shoujo pun melancarkan tebasan di leher Chihiro di saat bersamaan. Pedang mereka sama-sama hampir mengenai satu sama lain, tapi mereka berdua menghindarinya dengan sangat cepat di detik-detik terakhir, sehingga Shoujo hanya tergores saja di pipinya. Shoujo cukup terkesan dengan Chihiro karena bisa menghindari serangannya. Sementara Chihiro sudah hampir mencapai batas. Dia berkata di dalam hatinya, tidak hanya bisa bereaksi terhadap kecepatan ini, tapi bahkan dia bisa melancar satu nafas terakhir. Selanjutnya mungkin adalah batasku. Jadi aku akan mengenainya. Tapi saat itu Chihiro melihat sebuah mobil di mana di dalamnya ada anak buah Shoujo dan juga terlihat kaki anak kecil yang kemungkinannya adalah Char yang berhasil ditangkap. Chihiro berkata di dalam hatinya, itu kesalahanku. Aku benar-benar terkejut dan terpana oleh pedang sihir di hadapanku. Aku seharusnya dengan mudah menduga kalau dia akan membawa bawahannya bersamanya. Chihiro saat itu mengingat ucapan Char sebelumnya yang berkata, kalau begitu aku masih bisa bersama Chihiro. Setelah itu Shoujo mulai melancarkan serangan lagi karena Mei sudah kembali. Shoujo berkata, jangan berpaling dariku. Lalu Shoujo melancarkan serangan petir ke arah Chihiro, tapi Chihiro mengeluarkan flowing rock yang membentuk sebuah tembok dan berhasil menahan serangan petir Shoujo. Kemudian setelah itu muncul Kamunabi di sekitar Shoujo. Shoujo cukup terkejut. Dia berkata, 5 dari mereka mungkin skuad elit. Jika itu hanya mereka, aku akan melawan mereka. Tapi 2 orang di sana cukup. Sebelum Shoujo menyelesaikan ucapannya, kita langsung ditunjukkan 2 orang yang dimaksud Shoujo, yang ternyata adalah Azami dan Shiba yang berdiri di atas gedung. Dia mengenakan seragam Kamunabi. Azami berkata, semuanya bersiap. Shiba berkata, aku akan pergi menuju Chihiro. Azami berkata lagi, tunggu, jika kau pergi, dia akan membuat pergerakan. Sementara Shoujo berpikir bahwa dalam kondisinya saat ini akan sangat sulit menghadapi Azami dan Shiba sekaligus. Saat itu Shiba masih tetap ingin pergi. Dia berkata, jika kau menghentikanku, maka biarkan aku bertarung. Azami berkata, tidak, musuh kita adalah seorang pengguna pedang sihir yang ada di tengah kota. Aku ingin menghindari pertarungan sebisa mungkin, walaupun di sini dan di sana sudah siap untuk menghancurkannya. Tapi Shiba saat itu tidak mendengarkan Azami. Dia sudah siap berteleportasi. Shiba berkata kepada Azami, kau benar-benar terlalu ketat. Kemudian Shoujo menggunakan Ko dan meledakkan area di sekitarnya. Hal itu dia gunakan untuk kabur. Sementara Chihiro mengejar mobil yang membawa Char. Dia langsung menebas orang yang menangkap Char dan Chihiro langsung menggapai Char. Tapi ternyata yang dipegang anak buah Shoujo hanyalah kaki Char. Chihiro pun panik melihatnya. Lalu Chihiro menangkap satu orang lainnya dan mengancamnya untuk mencari tahu keberadaan Char. Chihiro berkata, apa
"Apa yang sudah kalian lakukan kepada Char?" Orang itu berkata, "Itu adalah perintah Tuan Sojo. Ketika seseorang datang mengejar kami untuk membuatnya bingung, pisahkan tubuh bocah ini, dan itu sangat berguna. Kau sudah tertipu." Lalu Chihiro berkata, "Di sana ada satu orang gadis lagi. Apa yang terjadi kepadanya?" Orang itu tidak menjawab dan hanya tertawa. Setelah itu kita diperlihatkan kondisi Hinao yang tergeletak tidak sadarkan diri berlumuran darah, tapi tidak ada konfirmasi apakah Hinao selamat atau tidak. Kemudian Chihiro menghabisi orang yang dia tangkap. Lalu dengan wajah yang berlumuran darah, Chihiro berkata di dalam hatinya, "Saat ini, tangan yang memegang pedang ayah, seberapa kotor mereka." Dan Chihiro pun tumbang. Tapi Shiba datang tepat waktu. Dia berhasil menangkap Chihiro. Chihiro bertanya kepada Shiba, "Bagaimana dengan Sojo?" Shiba menjawab, "Sojo melarikan diri menggunakan Ko." Setelah itu kita diperlihatkan Char yang menangis di dalam mobil, dan dia diapit oleh dua anak buah Sojo. Anak buah Sojo itu sangat terkejut karena kaki Char saat itu benar-benar tumbuh kembali. Sojo pun saat itu masuk kembali ke dalam mobil setelah kabur dari Kamunabi. Anak buahnya bertanya kepada Sojo, apakah Sojo sudah menjinakkan pedang iblis itu. Sojo menjawab belum. Penggunaannya yang mudah berbeda dengan pertarungan sesungguhnya. Aku perlu memperdalam pemahamanku tentang pedang iblis. Anak buahnya berkata lagi, "Baiklah, bagaimanapun juga, bahan-bahan sudah kembali. Kita bisa memulai rencananya." Sojo berkata, "Ya, untuk melampaui Rokuhira Kushinige." Anak buahnya bertanya lagi apakah Sojo berhasil menghabisi pengguna pedang sihir baru. Sojo tersenyum dan mengingat Chihiro yang menyebutkan tentang ayahnya. Lalu Sojo berkata, "Belum, aku perlu bicara lagi dengannya." Sementara di lain tempat, Chihiro sangat bertekad bahwa dia akan membunuh Sojo. Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 10 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Niat membunuh terus membara." Oke, itulah pembahasan Kagurabachi chapter 10. Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 10 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakamangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Come on.